Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana Padang dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Nah baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai komunikasi massa, komponen dan fungsi dari komunikasi massa. Baik, langsung kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu definisi komunikasi massa. Nah, komunikasi massa atau disingkat dengan KOMAS terdiri atas dua kata, yakni komunikasi dan massa. Nah, banyak sekali para ahli yang mengungkapkan tentang definisi dari komunikasi massa tersebut. Salah satunya yaitu menurut pendapat De Fleur dan MC Quayle yang mendefinisikan bahwa KOMAS adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi halayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Nah, adapun ciri-ciri dari komunikasi massa menurut Wright yaitu yang pertama diarahkan kepada halayak yang relatif besar, heterogen dan anonim. Yang kedua, pesan disampaikan secara terbuka. Yang ketiga, pesan diterima secara serentak pada waktu yang sama dan bersifat sekilas atau khusus untuk media elektronik. Adapun yang keempat yaitu komunikator cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya besar. Nah, adapun ruang lingkup dari komunikasi massa yaitu yang pertama surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, yang keempat televisi, dan yang kelima adalah film. Nah, mengapa sih kita harus belajar komunikasi massa? Nah, jawabannya cukup sederhana karena pada dasarnya komunikasi massa itu memang perlu dipelajari dan diyakini karena itu merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari karena proses komunikasi tersebut diharapkan menjadi perubahan, baik itu perubahan pendapat, perubahan sikap maupun perubahan perilaku orang-orang yang lebih luas ataupun masyarakat. Nah, masuk kita kepada materi yang kedua, yaitu elemen atau komponen dari komunikasi massa. Nah, menurut Ardianto, proses komunikasi massa sangatlah kompleks karena setiap komponennya mempunyai karakteristik dan sifat tertentu. Nah, adapun macam-macam komponen dari komunikasi massa, yaitu yang pertama adalah komunikator, yaitu seseorang yang menyampaikan informasi. Adapun yang kedua adalah pesan. Pesan di sini adalah isi informasi yang ingin disampaikan ataupun disebarluaskan baik di media cetak maupun media elektronik. Yang ketiga adalah media. Nah, di sini media adalah alat untuk memberikan informasi tersebut seperti media elektronik maupun media cetak. Yang keempat adalah halayak. Nah, halayak di sini adalah masyarakat yang menerima informasi atau menerima pesan yang telah disebarluaskan di media cetak maupun di media elektronik. Yang kelima adalah filter. Nah, setiap manusia atau setiap masyarakat yang menerima informasi harus dapat memfilter, harus dapat mensaring informasi-informasi yang diterima. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Nah, dalam setiap komunikasi perlunya adanya feedback dari masyarakat terhadap informasi yang didapat atau diterima. Nah, setelah kita mengetahui apa saja komponen dari komunikasi massa, maka masuk kita kepada materi yang ketiga, yaitu fungsi komunikasi massa. Nah, fungsi komunikasi massa menurut Charles Robert Wright ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pengawasan, yang kedua fungsi korelasi, yang ketiga fungsi pewarisan sosial, dan yang keempat fungsi hiburan. Dan adapun fungsi komunikasi massa bagi individu yang dikemukakan oleh Becker pada tahun 1985, yaitu yang pertama, fungsi pengawasan atau pencarian informasi, yang kedua fungsi pengembangan diri, yang ketiga fungsi fasilitasi dalam hubungan sosial, yang keempat fungsi substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial, yang kelima fungsi membantu melegakan emosi ataupun afeksi, yang keenam sarana pelarian diri dari ketegangan dan keterasingan, dan yang terakhir bagian dari kehidupan ritual rutin atau ritualisasi. Dan adapun yang termasuk ke dalam fungsi komunikasi massa bagi masyarakat menurut Laswell dan Wright yaitu ada 4, yaitu fungsi pengawasan lingkungan, yang kedua fungsi korelasi sosial, yang ketiga fungsi sosialisasi, dan yang terakhir adalah fungsi hiburan.
Nah, adapun fungsi dari transmisi budaya menurut Ratih Ayu Widiasih dalam Hello World Transmisi Budaya pada 12 Oktober 2012 menyatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu pesan yang sudah biasa menjadi kebiasaan dan agak sulit untuk diubah. Adapun bentuk-bentuk transmisi budaya yaitu ada 3. Yang pertama, akulturasi, yang dimana akulturasi yaitu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah proses atau transfer kebiasaan, nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lain. Dan yang terakhir adalah enkulturasi. Enkulturasi yaitu bagian dari transmisi budaya. Sementara itu, fungsi lain masih terdeteksi. Ada yaitu fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif, fungsi menggugat kemapanan atau pemerintahan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.